Permasalahan kasus dugaan penyimpangan seksualitas dalam rumah tangga yang dituding pihak Marlina Oktorina kepada ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik, saat ini semakin santer terdengar di berbagai media sosial. Tudingan tersebut pun kini membuat nama ayah dari Taki Malik menjadi bahan perbincangan hingga saat ini. Kini Mansyardin Malik pun akhirnya muncul yang mana dirinya langsung membantah dan menyatakan siap untuk melakukan sumpah pocong terkait kasus yang menimpa dirinya saat ini untuk membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi. Pengakuan yang menghebohkan atas dugaan penyimpangan seksual yang dituding kepada Mansyardin Malik, ayah dari Taki Malik, kini membuat namanya tercoreng di mata seluruh umat Islam yang berada di Indonesia. Tak terima atas tudingan tersebut, Mansyardin Malik pun mengungkapkan jika Marlina Oktorina hanya mencari sensasi atas kasus yang saat ini terjadi pada keduanya. Lantas tanggapan apa lagi yang akan diberikan oleh Mansyardin Malik? Setelah muncul di hadapan publik dan menuding ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik kini Marlina Oktorina kembali muncul di hadapan publik dan ditemani langsung oleh mantan besan dari Mansyardin Malik, yaitu Sunan Kalijaga, yang berkunjung ke kantor Majelis Ulama Indonesia untuk mengadukan permasalahan terkait penyimpangan seksual. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik perseteruan terkait kasus tudingan penyimpangan seksual yang dilontarkan oleh pihak Marlina Oktorina serta ditujukan kepada ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik, saat ini semakin memanas. Hal itu lantaran kini Mansyardin Malik yang ditemani oleh kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara terkait kasus yang saat ini sudah tersebar luas. Dalam ungkapannya, Mansyardin Malik pun dengan tegas membantah jika dirinya telah melakukan penyimpangan seksualitas seperti yang dituding dan dilontarkan oleh pihak Marlina Oktorina. Selain itu, ayah dari Taki Malik pun juga mengaku siap jika dirinya ditantang untuk melakukan sumpah pocong agar publik dan masyarakat percaya dengan pengakuan dan bantahannya tersebut. Itu saya katakan itu tidak benar sama sekali gitu ya. Ya, saya katakan dengan tegas ya, itu tidak benar sama sekali ya. Tidak benar sama sekali. Saya terus terang aja, saya mengatakan sekali lagi, tanggal 1 dia meninggalkan rumah, tanggal 6 saya datang ke sana, saya menjatuhkan talak ke dia secara lisan dengan dia berdua kan gitu ya. Saya pulang ya. Dan saya agak bingung itu tanggal 12 ya. Tanggal 12. Tanggal 12 itu tiba-tiba dia melakukan preskon ya di salah satu kafe ya di Jakarta Selatan. Justru saya diberitahu juga sama rekan-rekan wartawan kan gitu ya. Begitu saya lihat videonya saya kaget gitu ya. Dan bahkan yang saya agak bingung itu ada hasil visum segala kan gitu. Ya kan? Padahal dia berpisah sama saya itu sudah hampir setengah bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kan gitu ya. Itu yang membuat saya bingung gitu loh. Ini visum yang mana kan gitu. Kan gitu ya. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi saya membantah dengan keras masalah itu adalah kebohongan besar. Seandainya memang membantah, apakah berani sampai sumpah pocong katanya? Berani saya. Ya, berani. Ya. Jadi istilahnya kan makanya saya katakan dari awal ini adalah permasalahan rumah tangga ini. Saya sebenarnya tidak pengen sebenarnya ini terjadi mencuat ya, tapi karena dia yang selalu memulai dari awal kan gitu ya. Saya mencoba menahan dari awal, tapi lama kelamaan saya lihat nih saya harus bicara kan gitu. Gitu. Makanya dari awal saya ceritakan ya kronologinya seperti itu. Itu haram ya, itu diharamkan. Makanya saya katakan, saya ini orang yang beragama, orang yang sehat jasmani dan rohani, orang yang punya etika, orang yang punya adab, sadar, gitu ya. Itu yang harus saya garis bawahi gitu.
mungkin dia lupa bahwa kita hampir setiap malam tuh selalu sholat berjamaah. Ya, ini saya katakan ya, hampir setiap malam ya kita sholat berjamaah. Sejumlah polemik terkait dugaan penyimpangan seksual yang diduga dilakukan oleh ayah Taki Malik, Mansyardin Malik, saat ini sangat ramai diperbincangkan oleh publik. Berita yang saat ini sudah tersebar luas membuat Mansyardin Malik kini harus menyelesaikan permasalahan yang harus dihadapi saat ini. Dalam konferensi pers, ayah dari Taki Malik itu pun mengaku sangat menyesalkan dengan apa yang terjadi saat ini. Selain itu, Mansyardin Malik juga menegaskan jika dirinya telah mentalak Marlina Oktorina sejak 6 September 2021 yang lalu. Otomatis ini adalah rahasia rumah tangga, gitu ya, yang tidak selayaknya masalah rumah tangga itu publik tahu kan gitu ya. Tentu di antara mas-masnya, mbak-mbaknya ada yang sudah berumah tangga kan. Kira-kira senang nggak permasalahan rumah tangganya diketahui sama publik, ya kan? Tapi karena dari pihak sana, ya, dari pihak mantan istri siri saya sudah membawa masalah ini kepada publik, gitu ya. Pertama, saya sangat menyesalkan, ya. Sangat menyesalkan hal ini terjadi. Jadi begini, saya akan terangkan. Dia meninggalkan rumah saya itu tanggal 1 September malam. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa dia meninggalkan rumah saya tanggal 1 September malam. Oke. Kemudian dia membawa seluruh pakaian-pakaiannya. Setelah itu kita sudah tidak serumah per tanggal 1 September. Oke. Kemudian dia ada WA saya, SMS saya, sebelum WA saya diblokir sama dia, nomor HP saya diblokir sama dia ada WA, tolong bawakan sisa pakaian dia yang ada di rumah atau dikirimkan ke tempat dia. Kalau saya masih nggak mau mengirimkan via GoSend atau via apa gitu, saya datang ke Depok, ke rumah dia di Depok tanggal 6 September, ya. Ada juga videonya, saya videoin ya, waktu saya ke sana ada videonya, ya. Dan dia minta cerai sama saya. Sebelum itu dia udah lama minta cerai sama saya, minta berpisah sama saya, ya. Nah, tanggal 6 September itu kami berdua aja gitu ya. Memang nggak ada saksi waktu itu. Dia minta talak sama saya bilang saya talak gitu. Kalau itu memang permintaan kamu berulang-ulang kan gitu. Udah, kalau itu memang jalan yang kamu pilih gitu ya, yang bisa membuat hati kamu senang, udah kita bisa sampai di sini. Itu tanggal 6 September di rumah dia di Depok. Berarti kita udah pisah. Saya nggak tahu ya, dia bilang begitu ya. Cuma saya di hadapan dia pada tanggal 6 itu saya sudah menjatuhkan talak ke dia, menceraikan dia tanggal 6 September. Pertama, ya mungkin sudah tidak ada kecocokan antara kita kan gitu. Yang kedua, dia memang kekeh minta diceraikan. Saya kurang tahu ya, apa alasannya, apa kurang tahu ya. Cuma setahu saya memang ada beberapa permintaan uang ke saya ya, yang saya merasa tidak sanggup gitu. Ya itu sebenarnya problemnya itu sebenarnya banyak problem masalah itu kan gitu ya. Nah itu akhirnya dia bilang ke saya, ada di WhatsAppnya ke saya, kita udah nggak cocok lagi gitu loh, udah nggak bisa satu rumah lagi. Nah, berulang kali dia minta cerai sama saya. Ya. Pada tanggal 6 itu saya datang ke Depok sambil membawakan sisa pakaiannya dia gitu lah.
Ya pokoknya ada beberapa permintaan dia lah ya, minta bayarkan ini, bayarkan itu kan gitu ya. Dan itu. Jadi saya belum ada kesanggupan untuk itu kan gitu ya. Karena memang setiap kita kan punya kemampuan yang berbeda-beda kan gitu ya. 1 juta per bulan. Ini bukti transfernya ada sama saya semua. Dia bilang ke saya kebutuhan untuk anak-anaknya itu 135.000 per hari. Itu sudah saya penuhi. Saya transfer setiap minggu. Itu ada bukti transfernya, ada semua sama saya. Ini belum saya print ya. Mau saya print nanti saya perlihatkan sama kalian semua. Berapa yang sudah saya transfer ke rekening dia. Ada semua. Tercukupi, masalah kebutuhan itu tercukupi. Tapi lebih dari itu, saya juga punya kemampuan. Keterbatasan kemampuan. Permasalahan kasus dugaan penyimpangan seksualitas yang diduga dilakukan oleh ayahanda dari Hafiz terkenal Taqi Malik, Mansyardin Malik, kepada seorang wanita bernama Marlina Oktorina kini semakin memanas setelah Mansyardin Malik kini telah hadir di hadapan media. Di tengah permasalahan yang kini sedang dihadapinya, Mansyardin Malik pun justru menuding balik Marlina Oktorina yang mana jika mantan istri sirinya itu hanya mencari sensasi di balik permasalahan yang saat ini sedang memanas. Mungkin dia ingin mencari sensasi, tapi sasarannya yang tidak jelas, ya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin dia pengen lihat juga di muka publik ini bahwa ingin juga bahwa terhadap ayahnya Taqi Malik ini dibuat semacam kayak pembunuhan karakter. Ya, betul. Ya, betul. Kalau misalnya seperti itu, kebohongan itu kan tentu ada undang-undangnya. Tentu ada yang orang tersentuh dalam hidupnya dan terganggu dalam pikirannya, maka ini ayah Taqi Malik ini akan berpikir, apakah selaku langkah-langkah ini akan dibiarkan aja atau langkah selanjutnya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundang-undangan. Kan gitu. Nah, ini akibat daripada ucapan yang dilontarkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Ya, secara nyata dalam kehidupan. Rahasia rumah tangga itu tidak perlu dibongkar publik. Rahasia dalam rumah tangga itu hanya ada kedua belah pihak. Suka tidak suka, ya, itu rahasia. Apalagi mengatakan bahwa penyimpangan seksual atau oral seks itu sudah tidak dimungkinkan berbicara seperti itu di muka publik. Yang bicara publik itu yang keluhan apa, seperti kekurangan material, atau dia nggak diberikan mobil, atau karena dia punya rumah, atau dia punya yang lain, itu dibicarakan. Tetapi kalau menyangkut masalah penyimpangan dalam itu, kita tanyakan simpang yang mana yang dilakukan oleh ayah Taqi Malik, itu harus jelas. Kita sudah mendengar ya bahwa ayah Taqi Malik ini menceritakan dari keluhan-keluhan yang dianggap ada tidak kebenaran, ya, dan dari mantan istrinya itu mencari pembenaran. Kita di sini hidup, ya, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mencari pembenaran. Tetapi saya sebagai penasihat hukum, ya, ini kan udah jelas bahwa tanggal 6 ditalak. Mengapa pada saat itu dia tidak membuat suatu bagaimana caranya, kalau dia lukanya seperti apa, atau dia maunya seperti apa, kan bisa selesaikan secara baik-baik pada saat dia berumah tangga, ya. Nah, kemudian mengapa setelah ditalak diterima terjadi adalah kebohongan-kebohongan publik yang akhirnya mendorong kepada pemikiran-pemikiran orang. Lalu, ya, ini ayah Taqi Malik ini selalu berdiam dan bersabar. Tapi kesabaran manusia itu kan ada batasnya. Tidak mungkin dia bersabar terus menunggu terus-terusan dikatakan penyimpangan
seksual lah, penyimpangan terhadap oral seks lah. Kenapa pada tanggal 6 ditalak itu, kenapa dia nggak melakukan sesuatu hal apabila memang itu dilakukan oleh ayahnya Taqi Malik, kan bisa melakukan sesuatu, yaitu bisa laporan polisi atau dia melapor kepada pihak yang tertentu, betul kan? Atau setelah tanggal 1 dia meninggalkan rumah. Iya. Makanya apakah ini dipikir secara logika dari tanggal 1 tanggal 6 itu kan tidak ada permasalahan. Kan sudah dilihat di publik nih. Dia ngomongnya apa? Kemudian dari tanggal 1 tanggal 6 ya. Setelah itu berpisah dengan baik-baik dan diserahkan itu semua hak terhadap mantan istrinya, maka tidak ada lagi untuk berkata lain untuk perbuatan-perbuatan yang artinya telah berpisah rumah tangga dengan baik. Nah, saya sebagai penasihat hukum ini menyesalkan sekali apakah dengan adanya seperti ini mencari sesuatu atau dia memang mau cari hanya mencari melihat bahwa pemikirannya itu dilihat ayah Taqi Malik ini sehingga pikirannya goncang ya. Tetapi kalau umpamanya dikatakan penyimpangan dan diterima visum, coba pikirkan kita, apakah kita mampu untuk mengambil visum itu atau rekam medis itu kan rahasia dokter, nggak mungkin bisa diambil. Kalau dia misal umpamanya lukanya di luar daripada di luar dari tanggal umpamanya tanggal 6, dia tanggal 5, tanggal 4 mungkin itu luka, mungkin dia pada waktu itu kan berseteru, bisa bagaimana caranya lukanya dia, terus bagaimana juga tanggung jawabnya. Tetapi ketika saat tanggal 6 ini tidak ada masalah. Apa masalahnya gitu loh. Selesai. Tetapi setelah itulah dia membuat kebohongan publik yang mengatakan bahwa ayah Taqi Malik ini adalah penyimpangan. Penyimpangan di mana? Simpang yang mana yang dilakukan? Ya. Kalau misalnya penyimpangan itu, kita sudah bertanya kepada ayah Taqi Malik, ada kelainan jiwa enggak? Ada organ tubuh yang ada penyimpangan enggak? Atau ada yang suatu menonjol dalam pikirannya yang negatif tidak? Nah, dia bertanya, dia normal kok. Betul nggak? Betul. Normal nggak? Normal. Disitulah. Punya ya? agama, ya. Nah, itu. Punya tuntunan, ya. Sehat, zahir dan batin, ya. Tahu aturan, batasan dalam agama itu tahu. Nah, ya. Kalau anak-anak semua mensupport, ya. Karena saya juga udah cerita semua kan, ya. Jauh sebelum ini hingar-bingar gitu ya, masih pokoknya pada saat pertama preskon itu dia di mana di kafe di kafe itu ya, anak-anak udah lihat gitu loh, dan mereka memberikan support lah, memberikan dukungan gitu. Setelah kehadirannya dalam konferensi pers terkait yang menuding Mansyardin Malik telah melakukan penyimpangan seksual terhadap dirinya, kini Marlina Oktorina kembali hadir. Dan yang mengejutkannya lagi, Marlina tak sendiri, melainkan ditemani oleh mantan besan dari Mansyardin Malik, yaitu Sunan Kalijaga, yang mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia untuk mengadukan Mansyardin Malik terkait kasus yang saat ini terjadi. Keawaman ya, artinya kurang ilmu agamanya yang klien kami ini, sehingga pada saat klien kami diminta untuk melakukan hubungan suami istri tidak pada tempatnya, ya, di mana ibu klien kami juga sudah awalnya menolak, namun ada dugaan menurut keterangan dari klien kami, bapak yang berinisial N itu menyatakan bahwa tidak haram untuk sebagian ulama, ada juga ulama yang menyatakan hal tersebut haram. Maka itu kami minta ke tempat yang punya kapasitas dan kompeten untuk menjelaskan apakah hubungan
intim suami istri tidak melalui pada tempatnya masuk dalam kategori seperti apa? Di MUI itu seperti apa melihatnya, menilainya? Itu biar mungkin bisa diulangi apa yang disampaikan sama Bapak pada saat itu, bisa diulangi. Dia bilang banyak ada sebagian ulama yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Untuk melakukan Anal, besok anal. Pada saat itu dia bilang itu kan tidak boleh sih, tapi dia bilang seperti itu. Ya ada sebagian ulama menghalalkan dan mengharamkan. dan posisi pada saat itu Mbak ragu, bingung atau Iya, saya bingung karena kan saya ingin lebih ini lagi yang tentang ajaran agama Islam gitu kan. Ya saya jadi bingung sampai saya bilang ke Abi itu, berarti Abi yang menghalalkan ya sempat saya itu gimana ya gitu kan, benar nggak sih ini, tapi saya tahu itu tidak dibolehkan gitu. Saya kan menikah sama dia belum begitu. ini biar terang benderang bahwa sebelum menikah sama Bapak yang berinisial L, Mbak pribadi, mohon maaf sekali saya harus nanyakan, belum pernah melakukan hubungan Tidak pernah Pak. seperti itu sebelumnya. Amin, saya walaupun saya tidak mengerti, saya tidak tahu, tapi saya tidak mengerti tentang agama ini ya seperti dia. Tapi saya tahu itu tidak boleh, itu haram dan itu penyakit gitu. Sehingga Ibu belum pernah sebelumnya. Belum saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.